Saya sampai melihat jauh ke belakang, masih tetap ada yang setia terus menunggu di belakang ya. Luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, luar biasa. Oh iya, terima kasih. Baiklah, dengarkan. Pesan pertama tadi disebutkan bahwa dari gambar tayangan pertama tadi, kita ada, tapi kita juga tidak ada. Sekarang bisa dipahami, ada, tidak ada. Ada itulah tidak ada, dan tidak ada itulah ada. Memahami sekarang ya. Itu pesannya apa? Pesannya adalah di dalam kerendahan hati yang seperti itu kita berbuat sesuatu. Anda bayangkan tadi bersama dengan Pak Iwan tadi ada sharing sedikit. Beliau mengatakan sungguh apalagi Tuhan kita Yesus coba. Begitu dahsyat dan hebat sehingga kita tidak bisa berpikir mau menjadi manusia yang tidak ada semacam kita. Tidak bisa kebayang. Kita kalau sampai begitu kita bisa keluar air mata ya. Aduh, tidak bisa kebayang saya. Susah mengatakan. Kata-kata manusia ini tidak cukup untuk mengatakan apa yang dirasakan di hati. Itu hanya bisa dibawa di dalam doa, di dalam persekutuan yang begitu dekat pada saat Tuhan hadir di dalam persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu, pesan pertama, lakukanlah pelayanan dengan hati yang begitu rendah, terus berdoa pada Tuhan dan setiap kali meminta kepadanya untuk pertolongan pada saat Anda berhadapan detik demi detik dengan orang di lingkungan Anda. Apapun, itu poinnya. Sehingga terjadi satu naturalisasi, sesuatu yang sangat natural pada saat-saat yang berat itu nanti datang. Ketika beliau datang untuk kedua kali. Ini poinnya. Nah sekarang coba kita lihat berikutnya. Manusia dan sains, saya tidak ingin berat sebelah, selalu ke sebelah kanan. Mestinya balik ke situ ya. Tapi nanti dengan operator saya akan berteriak ya. Manusia dan sains bisa keliru mempredik apa yang datang kemudian. Namun apa-apa yang dinubuatkan Alkitab ke depan pasti terjadi. Tadi yang dikatakan oleh Bapak Penginjil Hari. Itu suatu keniscayaan. Tidak ampun, Anda lupa, dia tidak lupa. Anda lupa ataupun Anda tidak lupa, dia akan datang. Tidak bisa tolak Anda. Betul, beliau tadi mengatakan, hari ini, detik berikutnya bisa terjadi sesuatu. Gempa. Begitu datang, kemana kita lari? Gerubyuk. Cukup lebar ruangan ini terbuka, kita semua sehingga serabutan lari. Ayo bayangin. Tapi tidak terjadi. Aduh. Berikutnya. Karena itu kita berpegang pada firman Tuhan yang memberitahu kita perkara-perkara yang akan terjadi. Dari firman itu kita tahu perkara-perkara yang akan datang. Bayangin, tadi beliau mengatakan menjadi sebuah ajaran, sebuah kenyataan, sesuatu yang kasat mata, kelihatan terpampang. Itu hanya dari satu naturalisasi, satu perhubungan yang begitu dekat pada Tuhannya. Ini hanya kata-kata, tapi ini harus terjadi di dalam kejadian hari demi hari masing-masing kita. Lihat, dan apa-apa yang harus kita lakukan dengan bagaimananya komplit. Kita mencari-cari karena kita bergerak sendirian di luar Tuhan. Semuanya sudah ada cara-caranya. Bagaimana dikupasnya, bagaimana dielaborasikannya. Itu akan semua datang dengan begitu baik. Dan Anda akan heran, kenapa saya bisa berbuat ini? Ternyata sudah terjadi. Semua terjadi dengan selamat dan indah. Ini, hari demi hari itu adalah sebuah kesaksian bagi kita. Tidak habis-habisnya Anda akan bersaksi 24 jam, kalikan 3.600 detik,
Anda bisa dapat berapa? 3 kali 10 pangkat 7 detik, 3 kali 10 pangkat 7 kesaksian. Kenapa ini tiba-tiba suaranya jadi kecil ya? Perhatikan. Dan apa-apa, krisis dan bencana akan terus berulang, tidak pakai akan, terus berulang. Saya buang perkataan akan itu. Eskalasi, meningkat, sampai satu saat tercapai titik tidak balik pulang ke rumah. Hati-hati. Terjadilah, dan Anda tidak sempat beritahu pada papa mama atau pada suami istri ataupun pada saudara-saudari ataupun kakak adik, tiba-tiba Anda sudah ada di situ dengan segala perubahannya. Itulah saat-saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Bagaimana itu bisa? Jawabnya balik ke sana. Loop kembali ke situ. Ya. Berikutnya. Bayangin, ini hanya gambar skema. Tapi apa yang terjadi Anda lihat? Tipis. Di bawah itu bola api. Dan yang paling lucu adalah apa? Bumi tidak layak sebetulnya untuk ditempati. Anda dan saya itu tidak layak ada di sini. Buktinya, Anda bor sebentar saja. 10 meter Anda bikin 20 meter, bikin sumur. Untung kalau tidak ada gas yang lewat. Karena si magma api ini, karena bumi ini berputar ya. Selain berputar mengorbit 24 jam, dia juga bergerak mengitari matahari. Ruwet pergerakannya itu, kelihatannya seperti gampang. Dan magma ini pun ikut terputar-putar. Dan dia, karena dia memiliki tekanan yang dahsyat, dia mencari jalan keluar. Ini tipis kulitnya, 40 km. Kalau di tulisan di literatur saintifik lebih tipis lagi, cuma 20 kilo. Wih, lebih menakutkan lagi. Ini dirata-ratakan ya, antara 30 sampai 70 km. Anda melihat, setiap celah, kalau dia bisa keluar, dia akan keluar. Tidak layak kita ini hidup. Tapi Tuhan melayakkannya persis seperti anak-anak Israel dibawa ke tanah harapan, dibikin layak oleh Tuhan. Karena si raksasa-raksasa itu, kau tidak usah takut. Nah, raksasa-raksasa itu adalah magma bola api ini. Api ini. Tahu mengerikan api itu. Api itu tidak bisa padam. Anda siram, seminggu masih belum padam, menyala terus. Nah, kalau itu jatuh ke paha, nah, saya ambil yang bagian yang paling sebagai Anda bisa bangun ya. Tahu apa yang terjadi? Anda siram, tidak mau padam. Rembes terus dia, membakar terus semua jaringan Anda, dan Anda mati seketika. Karena semua jaringan otot Anda itu putus. Metabolisme Anda berhenti, Anda mati. Dan itu kejadian waktu Anda meninjau Gunung Krakatau. Saya pernah ceritakan itu dahulu, 3 tahun yang lalu. Di mana seorang turis wanita jatuh ke blue jeansnya, jatuh di paha waktu dia naik di perahu. Dan anak perempuan yang cantik itu yang dari turis Amerika itu jatuh di pantai dan tidak bisa diselamatkan, meninggal dia. Karena lahar, ini nanti akan keluar dari kepundan gunung berapi, jatuh, pas naik perahu, jatuh ke kaki dia, habislah dia. Itu buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Tentunya Anda bertanya, berapa suhunya nih Pak? Wah, makin dalam makin gede suhunya. Yang paling atas saja sudah 1200 derajat Celcius ya. Jadi tidak ada tempat. Kalau Anda bor, keluar gas lemas. Makanya bapak-bapak yang pekerja Anda minta ngebor tuh Anda mesti jaga juga. Jangan beliau sampai gali-gali terus pingsan di dalam itu ya. Saya terbayang sama Situ Gintung kejadian itu. Oke, 6.371 km adalah jari-jari bumi, dan kita lihat magma yang begitu dahsyat dan mencoba mencari keluar. Berikutnya, slide berikutnya, lihat. Bumi berputar, ada 15 lempeng utama, sebetulnya ada 24 lempeng, ini hanya digambarkan yang paling utama, dan Indonesia yang paling dahsyat. Ada 4 lempeng yang bekerja di sana. Diserang dari kiri, lempeng Pasifik. Diserang dari bawah, lempeng Indo-Australia. Diserang dari atas, lempeng Euro-Asia. Dan di sebelah dari tengah yang kesana kemari, lempeng Filipina. Jadi,
kejadian gempa, saya pernah mengatakan sesuatu dan sampai sekarang tetap berlaku. Indonesia adalah nenek tempat gempa dari segala gempa. Jadi ketika kejadian gempa ini, Indonesia sudah diperingatkan ke-4 kali. Ketiga kali, Perdana Menteri Australia sendiri, Kevin Rudd, memberitahu pada Pak Yudhoyono untuk melakukan mitigasi di Jawa dan Sumatera. Berapa bapak-bapak ibu? Anda tiba-tiba, hayo pada jam ini semua lari. Gak bisa. Andanya bingung. Contoh ya, kami itu, saya di Surabaya, di Bandung itu pernah satu kali mitigasi dilakukan oleh Bandung Trade Center. Itu di dekat rumah kami. Kemudian diadakan mitigasi kebakaran kalau terjadi di lantai ketiga. Dibuat tahu apa yang terjadi. 3 pegawai toko-toko yang ada di sana langsung pingsan. Jadi, susah betul melakukan mitigasi. Mitigasinya cuma dibunyikan sirene, terus dibikin asap. Asapnya itu dari CO2. Jadi dinyalakan di satu sal, semua orang tuh lari ya. Lalu si anak 3 perempuan ini, ya anak-anak kecil sih sebetulnya, jadi pegawai toko apa begitu, larinya bukannya lari ke tempat yang mestinya diberitakan oleh si panitia mitigasi itu, tapi lari ke tempat lain. Coba bayangkan, itu mitigasi, itu coba-coba saja ya, trial, sudah bingung, apalagi kalau beneran ya, bisa-bisa berat melatih itu. Nah sekarang mau mitigasi Eropa sampean, mau mitigasi Jawa dan Sumatera. Waduh, berapa itu biayanya? Jadi Pak Yudhoyono, dia cuma urut-urut dada barangkali beliau ya. Nggak bisa dia menyiapkan. Kevin Rudd bilang, Pak, ini gawat sekali. Kalau sampai ada gempa, kena di Jawa, berjuta-juta orang kena. Sumatera. Sudah ke-4 kali diperingatkan lagi. Ke-4 kali itu diperingatkan sampai Singapura. Singapura itu, negara kota yang kecil itu mendirikan center untuk seismik, pusat penelitian seismik. Tahu siapa yang jadi objek penelitinya? Indonesia. Berapa mahal mendirikan pusat penelitian sains ya, seperti itu, di mana seluruh ahli geologi, ahli pertanahan, ahli geofisika, semua diundang ke sana. Untuk mempredik apa? Indonesia. Lalu kitanya agensi ada di mana? ITB juga ada sih, tapi tidak mewah. Memang di ITB juga melakukan penelitian seperti itu, tapi tidak besar-besaran seperti di Singapura. Kita tidak punya biaya. Jadi Anda dengar. Jadi Singapura yang paling ketakutan itu adalah Singapura. Malaysia juga. Ya, tapi ya Malaysia mungkin juga sama kuatnya dengan kita, mungkin di dalam ketahanan menghadapi stres ya. Jadi Anda melihat bahwa situasi ini betul-betul menakutkan ya. Perhatikan gempa-gempa ini. Indonesia sudah diramal 4 kali gempa besar sedang menunggu. Diletuskan tidak? Jangan-jangan meletusnya di Surabaya lagi. Ngeri. Oke, saya sampai syok nih sekarang. Jadi saya diam saja dulu ya. Berikutnya. 3 jenis lipatan lempeng, konvergen, divergen, transformasi. Ini diputar otaknya sedikit ya. Mohon maaf, ini sudah siang. Jadi kita barusan makan dan kemudian tiba-tiba disuruh berpikir lagi ya. Konvergensi mendesak lapisan batuan lipat dan retak. Divergen, tegangan menjulur, lempeng dan pecah. Transformasi. Kita lihat gambarnya saja. Berikutnya, ya gambar berikutnya, lihat. Konvergen ya. Melekuk, ini bom namanya. Bom ini yang paling ngeri. Bom ini skala Richter 5 saja orang sudah terpental. Ya, jatuh Anda. Anda tidak bisa kuat berjalan kalau ada bom ini. Bom ini mengerikan sekali. Kalau ini masih tidak apa-apa karena hanya bagian sini saja yang kena. Ya, retak, naik yang satu. Ya. Kemudian yang kedua, ini bagian yang divergen itu ditarik. Jadi kalau ini saya tambah ini jadi ini lagi, lihat. Ditarik sampai melentur. Hebatnya kekuatan itu. Kekuatan itu dahsyat sekali. Katakan saja Indo-Australia itu bergerak dengan kecepatan 20 cm
per tahun, 20 cm per tahun, nabrak yang lain, lempeng Pasifik yang ditabrak. Bukannya Anda kira, wah pasti berhenti ngerem, enggak, terus saja, sudah desel-deselan, ayo mau latihan keluar pintu sana rame-rame, ya, dorong-dorongan, enggak boleh berhenti sedikit pun, dorong terus. Sedang yang lain itu mendorong ke arah yang lain. Terus apa yang terjadi? Melesek. Hebat sekali. Nggak mau berhenti dia. Kalau dilepas, wah kemana larinya ya? Pasti kekuatan gerakan putaran bumi itu sendiri. Anda melihat coba. Yang ketiga, yang tadi divergen tadi, Anda lihat pergeseran tadi. Di sana geser bawah, sana geser atas, akhirnya jadi miring seperti ini, stres. Ini yang disebut sebagai tegangan geser, yang kalau ini masih lumayan, tidak apa-apa. Kita rumah kalau ada di sini cuma gesernya, cuma doyong saja rumah itu, cuma miring, ya. Seperti kena badai, seperti kena topan. Tapi kalau yang ini, yang paling menakutkan sama ini, ya. Tapi kalau jenis kena yang begini, tapi tanya, manusia tahu tidak? Gak tahu persisnya seperti apa yang terjadi. Katakan saja badai, teruskan saja coba. Nanti saya bicara terlalu lama, nanti overtime. Berikutnya. Nah, ini sesar. Sesar itu adalah istilahnya sebetulnya tidak tepat. Urat gempa, tapi jarang dipakai nama ini. Sesar itu adalah kalau gempa pecah, retakan dari konvergensi, divergensi dan tekanan geser tadi, itu membuat garis jejak gempa ketika dia merambat. Tanah itu belah, retak. Kalau pas dalamnya retak, Anda kecemplung, maka selamatlah Anda. Ya. Lihat, retakan gempa itu membelah laut, membelah Pulau Jawa, khususnya yang digambarkan Jawa Barat ini ya. Wah, paling mengerikan ya. Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur juga ada ya. Tapi Anda melihat, ini yang kalau kena dulu, wah, yang paling ditakutkan itu Jakarta. Kalau kena, waduh, bisa bencana seluruh dunia ya. Ini mencari jalan keluar. Seperti kita lihat Jogja kemarin kena itu adalah sesar. Sesar ini yang lama tertimbun tanah, itu dilalui oleh gempa yang mendisipasikan energinya dengan cepat. Dan yang menakutkan lagi, dia membuat sesar yang baru, jalan gempa yang baru. Jadi Anda tidak selamat. Lalu pertanyaan, apakah manusia bisa meramal Pak gempa? Sampai sekarang tidak ada cara untuk meramal gempa. Kita masih belum ketemu caranya. Satu kali Tuhan akan membukakan bagaimana gempa itu bisa diramal. Iya, tapi kapan? Kita tidak tahu. Kalau gempa itu men-stot seperti sekarang, tidak ada satu yang tahu. Seperti kejadian, kapan Tuhan Yesus datang? Nggak ada satupun yang tahu, dah benar-benar tidak tahu. Waktu Anda tidur dia bisa datang, coba seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada taunya. Persis seperti yang terjadi dengan gempa ini. Kita melihat Sumatera, ini pusat-pusat gempa yang masih belum lepas ya. Kita masih menunggu terus ini. Semua ketar-ketir juga, terutama para geolog. Geolog itu siang malam mereka kerja, ya, tidak mandi pun sampai berminggu-minggu, ya, hanya mendalami gempa di sini. Terus siang malam, waduh. Cuma kita aja yang lain yang tidak mengerti, ya sudah siang malam bangun pagi pergi ke kantor, terus tidur malam, terus pergi kemana-mana ya, besok lagi seperti itu. Tapi yang ini, yang selalu awas ini, toh juga bisa kelepasan, tidak bisa meramal dengan tepat. Berikutnya, apa yang terjadi ke depan? Coba Anda lihat, stop dulu ya, lihat. Ini adalah gerhana apa ini? Matahari. Ya, ini bulan. Di sana matahari, ini bulan, ini bumi. Kalau bayangan kerucut bulan jatuh ke bawah, kita mengalami gerhana total daerah sini. Tapi kalau dia kerucutnya tidak sampai, hanya sampai di ruang, di langit di sini, maka kalau ini diteruskan menjadi gerhana cincin, gerhana matahari cincin. Elok sekali. Kita melihatnya pasti ketarik dan semua orang akan berhenti melihat keindahan itu. Nah, kemudian Anda melihat sedang bagian yang kena kerucut bayangan sampingnya ini yang disebut sebagai gerhana matahari sebagian. Nah, berikutnya
Ya. Nah, kita lihat. Pada tanggal 22 Juli 2009 akan terjadi gerhana matahari. Sebentar lagi. Ini sekarang Mei, April. April, Mei ya. Sudah mulai geliung nih ya. Karena tadi itu breakfast tadi ya. Oke. Karena lunch tadi. Nah, lihat 22 Juli 2009. Ini kalau mau naik kapal terbang ke sini, Anda bisa datang ke sana ya dan melihat indah sekali. Dan paling lama 6 menit lebih, 6,5 menit. Kejadian seperti ini hanya dapat diimbangi oleh waktu kejadian gerhana matahari terjadi di atas Borobudur pada tahun 93. Wah, hebat sekali. Lebih panjang daripada ini. Ya. Jadi kalau ini bagian hitam itu adalah gerhana matahari total, semua yang di bawah putih-putih ini gerhana matahari sebagian. Ya. Lihat. Pulau Jawa bagian bawah, seluruh Jawa tidak kena nih. Tapi yang kena itu adalah daerah yang paling atas. Padang di atas sedikit ya, Bengkulu, semua di atas tuh Malaysia, semua Kalimantan di utara ya, kena semua ini. Manado kena ya, Irian Jaya juga kena sedikit, Filipina juga. Tapi yang daerah-daerah seperti Thailand apa semua itu daerah Manchuria, wah itu semua kena ya. Anda lihat. Jepang, Korea ada di sini ya, Jepang ada di sana ya. Ini juga ada bagian sedikit Tiongkok Selatan itu kena ya. Nah, sekarang timbullah isu yang sangat hebat yang membuat orang ketakutan. Yaitu apa? Pada waktu gerhana matahari ini akan terjadi gempa dan tsunami. Semua tahu ya? Kalau ada yang tidak tahu, wah ketinggalan berita Anda. Tapi Anda nyaman, tidur pun nyaman, nyenyak ya. Tidak usah ketar-ketir. Lihat berikutnya. Pada tanggal 22 Juli keluarlah sebuah surat yang menyebutkan pada saat itu akan terjadi gempa tsunami di daerah ini. Ini tsunaminya nih. Yang kena nanti Filipina, Manado kena ya, Minahasa kena, seluruh Maluku kena ya. Wah, sorong-sorong burung ini semua kena ya. Kepala apa burung, mengerikan sekali. Taiwan kena nih. Habis nih Taiwan ya. Korea juga kena. Wah, semua kena ya. Mengerikan. Japan juga kena. Kena tsunami semua. Terjadinya quake itu 22 Juli 2009 terjadi gerhana matahari, terjadi tsunami, gempa. Lalu surat-surat berdatangan ke Institut Teknologi Bandung. Maka pusinglah semua saintis yang ada di sana. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Coba berikutnya. Ini adalah contoh gambar kalau bulan ada di sana, bulan saja, matahari ada di situ. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat. Bulan itu menimbulkan pasang. Ini namanya pasang utama. Jadi kita melihat bulan itu pasangnya sebesar ini, bentuknya simetri ya, terhadap pusat bumi. Lihat, bumi ini dilihat dari utara ya. Ini adalah kutub utara. Kemudian Anda lihat apa yang terjadi. Cara menghitung adalah sebagai berikut. Saya tidak ingin membuat Anda pusing ya. Lihat saja, cuma sedikit saja tahu. Gaya medan tarik bulan terhadap bagian air laut ini yang ada di sini itu sebesar ini, vektor namanya ya. Besarnya sebesar ini, di bagian pusat dia juga narik, di bagian belakang bulan dia juga narik. Nah, sama ilmuwan dikurangi saja. Ini ditaruh di sini kurang, itu ditaruh di sana kurang. Hasilnya apa? Bentuknya adalah seperti ini. Resultante dari dua vektor yang dikurangkan itu menghasilkan bentuk yang simetri ini. Nah, Anda percaya saja ya. Ini adalah banjirnya ya. Pasangnya, pasang air laut. Berikutnya. Ya. Lihat apa yang terjadi. Jadi kita melihat pasang pada saat bulan purnama di sana. Kalau bulan ada di sana dan bulan baru. Bulan baru, bulan mati.
Itu pada saat lebih dekat ke matahari ya, di antara bumi, bulan, matahari. Sedangkan pada bulan purnama, matahari, bulan, bumi, bulan. Lalu pertanyaannya, berapa sih gaya yang ditimbulkan kalau pasang terjadi pada saat bulan baru dibandingkan pasang pada saat bulan purnama? Berikutnya, Anda lihat ini perhitungannya. Wah, jangan pusing ya. Jangan pusing sama angka ini. Ini artinya perbandingannya adalah 7:3. Gaya pasang saat bulan baru dibanding bulan purnama adalah 7:3. Jadi tidak sampai 50%. Tidak 50-50 ya. Berikutnya, jadi kesimpulannya apa? Ya, slide berikutnya. Gempa saat bulan purnama lebih mungkin, titik. Itu dicamkan dulu. Gempa saat bulan purnama lebih mungkin daripada saat bulan mati. Kenapa? Karena pada saat bulan purnama perbandingannya 7:3. Jadi pada saat itu, pada saat bulan baru, seluruh gaya yang dilakukan oleh matahari bulan bersama-sama 7 kali lebih besar, 7/3 kali lebih besar daripada saat bulan purnama. Akibatnya apa? Seluruh pergerakan lempeng itu ditarik bersama-sama ke satu arah yang sama. Sedang pada saat bulan purnama, si lempeng yang tadi digerak bersama, sekarang yang satu ditarik ke belakang, ke arah yang berlawanan. Jadi seperti ada per begitu, saya tarik, blek, saya lepas, blok, begitu. Mengerti? Jadi kesimpulannya apa? Tidak terjadi gempa pada saat bulan baru, kemungkinannya cuma 3/7. Jadi Anda pikir, wah kalau begitu Pak masih ada kemungkinan loh. Ya, sekarang bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Terjadi gempa dan tsunami, siapa yang punya keluarga di daerah sana, ya, 3/7 gempa itu bisa terjadi. Jadi kalau dibilang, Pak kalau begitu gempa 22 Juli itu bukan omong kosong ya. Anda tuh selalu bertanya, Anda kepingin gempa atau tidak? Maunya sih iya, karena apa? Lebih seru. Itu manusia. Manusia itu seperti itu. Makanya Tuhan tidak mau deket-deket. Karena sering begitu. Senangnya itu adalah selalu yang dramatik itu. Bikin orang lain kesusahan. Lalu tenger-tenger diri-dirinya. Itu loh manusia. Saya bilang gila itu manusia. Lihat. Ya. Maunya itu adalah 0,00001 dibanding 7. Wah, itu dia. Itu pasti tidak akan terjadi gempa. Puaslah sudah. Tapi ya agak sedikit cewa-cewa dikit. Kenapa tidak terjadi? Ya. Oke, berikutnya. Perhatikan ya. Nanti kita ingat. Catat. 22 Juli 2007. Tadi saya mendengar ceramah. Bandingnya 3/7. Jadi setiap 10 kemungkinan 7 kali akan lebih mungkin terjadi gempa saat bulan purnama dibandingkan dengan bulan mati. Berikutnya. Tahun 2009. Nah, ini lebih besar kemungkinan untuk jatuh di atas kepala kita. Tubrukan kosmos dan iridium pada tanggal 10 Februari 2009 jam 11:30 malam. Waktu kita lagi tidur, coba Bapak Ibu, ya saudara-saudari ya, masing-masing dengan kecepatan 24.000 km per jam, 788 km di atas Siberia, pecah jadi 700 keping, 22 keping beredar di atas ekuator, lewat Indonesia sampai 2 bulan, mesti dipantau dari jam ke jam karena bisa jatuh di jalan tol. Di jalan tol di dekat Lapindo sana. Bayangin, sudah Lapindo, kejatuhan, tabrakan ini lagi ya. Kecepatannya 36.000 km per jam. Benda kecil, seukuran jari tangan, kalau jatuh dengan kecepatan 36.000 km per jam, itu bisa menimbulkan daya bangkit yang sangat-sangat gawat itu. Mobil bisa ringsek total. Coba lihat bagaimana itu kejadian.
Berikut, lihat nih, bumi, ratusan ribu barang-barang antah berantah terkumpul di sini akibat kemajuan sains dan teknologi. Ini semua adalah barang-barang bekas, kelongsong-kelongsong yang bertebaran. Juga ada satelit-satelit yang terus mengindra. Kosmos bergerak ke sana, iridium bergerak ke situ. Tabrakan di sana. Salah operasi. Manusia-manusia pintar itu bisa salah operasi, salah pencet tombol. Langsung tabrakan pun tidak terhindar. Lihat. Dan ini tidak sekali kejadian. Ini hidup kita itu menderita di masa-masa yang seperti ini. Dan ini jumlahnya ratusan ribu itu tidak berkurang, nambah terus. Waduh, hidup ini makin lama makin sesek. Pasti satu daripadanya itu bisa jatuh tepat di atas kepala kita. Kalau kita mau tidak mau lebih-lebih jatuh di atas ruangan ini. Biar gempar, ya. Coba berikutnya, lihat. Belum yang ini. Ini mah 20 km. Bukannya benda-benda kecil lagi. Komet pembawa suplai zat organik yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dan biota-biota plankton-plankton yang di bawah laut untuk bisa jatuh ke bumi. Putarannya ruwet. Di tengah ini dia. Jadi itu ke sana, ya. Dalamnya itu batu, gunung meledak-ledak, jatuh berayun-ayun, terbang seperti ini, mengeluarkan pecahan-pecahan, segala-segala zat-zat yang luar biasa dari dalamnya, terutama zat organik ini, meletus dan membentuk ekor yang disebut ekor komet tadi. Coba berikutnya. Ya, terus. Kalau ini 40 km. Lebih gede lagi. Inilah yang bisa membuat dinosaur-dinosaur yang zaman dulu itu mati. Benda ini, barang hidup ini bukan barang kecil. Besar. Coba Anda datang ke museum di Amerika Serikat di LA yang banyak tulang-tulang seperti ini. Ada satu di tengah ruangan ini, paling tidak sepertiga ruangan ini isinya dia. Dinosaur. Besar sekali, dan ini terbunuh oleh sesuatu dorongan yang sangat dahsyat begini. Ini disebut teror gempa langit. Dan Anda yang bilang di Alkitab ada yang semacam ini, waktu itu akan datang. Dan Tuhan juga tidak mau kasih tahu kapan itu datangnya. Coba berikutnya. Anda lihat terus berikutnya. Ketika dia jatuh di laut, tsunami yang ditimbulkannya itu 1 km tingginya. Ya, 1 km menengadah ke langit Anda. Di Aceh, waktu terjadi tsunami paling tinggi itu 31 km. Di pantai Lok Nga. Dan ketika itu datang menghantam gunung, bukit di sana, dikerauk. Jadi seperti saya cukur gitu, setengah saya itu di mana diambil rambutnya, ya, dipasrah rambutnya sehingga hanya tinggal yang di atas ini. Itu terjadi di pantai Lok Nga, begitu menakutkan. Bukit begitu tinggi bisa keroak. Itu adalah tsunami bumi, tsunami lautan bumi. Kalau ini tsunami langit ini. Begitu sampai di tanduk Amerika ketika dibuat simulasi. Di Amerika Latin, Amerika Selatan, 405 meter ketika sampai di pantai. Setengah kilometer jatuh. Coba berikutnya, terus. Anda lihat itu pantai Chili, gelombang itu ketika menerpa di sini. Dalam waktu yang cepat, kecepatan pesawat jet merambat dengan dahsyatnya, langsung pegunungan Andes yang ada di sini langsung terkepas. Jadi Anda melihat bahwa hal-hal seperti ini, yang tidak mungkin menjadi mungkin di zaman akhir ini. Yang sama sekali kita tidak pernah pikirkan itu sangat mungkin.
Berikutnya, di Siberia pada tahun 1908, kita semua pada tidak ada masih waktu itu. Lihat, gundul meledaknya itu 9 km di atas tanah. Ledakannya itu, karena ini ada ketidakpastian, saya ambil separuhnya, 2.700 dibagi 2, 1.000 bom atom Hiroshima. Itu Anda bisa melihat 9 km di atas tanah, masih tinggi itu. Meledak di atas, langsung Anda melihat 2.000 km tanaman pinus yang jadi kekuatan Siberia untuk bisa mendirikan bahan-bahan kayunya, itu rubuh. Tahu berapa yang mati? Yang mati hanya 1 orang. Orang tua berumur 65 tahun. Karena dia naik di atas pohon, kemudian jatuh, kemudian dia mati kena heart stroke, bukan karena ketimpa sama barang itu. Tuhan berbuat yang sangat lucu. Ya lucu tidak lucu bagi bapak yang meninggal itu. Berapa kijang reindeer yang mati? Cuma 2 ekor. Yang satu patah tulang, lalu kemudian dipiara, kemudian jadi, yang satu mati. Hanya korbannya cuma 2. Itu kejadian yang begini dahsyat. Yang selalu orang-orang Amerika, NASA itu datang terus memperhatikan, mengambil setiap apapun yang bisa diambil untuk bisa menjadi petunjuk. Dan ini bisa menghasilkan 300 artikel di dalam publikasi ilmiah. Dan semua orangnya menjadi profesor. Bayangin, kejatuhan sebuah asteroid gede malah membuat orang itu jadi naik tingkat ya, menduduki posisi-posisi universitas yang tinggi ya. Energi 10-40 megaton TNT. Berikutnya, ada yang bertanya pada saya, Pak, tabrakan-tabrakan di tata surya itu kan nantinya tata surya kiamat pada saat itu. Adik ataupun saudara ataupun saudari yang menanya itu, tabrakan itu hari ini terjadi. Tidak pernah tidak ada tabrakan di tata surya, Bapak Ibu. Tabrakan terus terjadi, tidak pernah berhenti. Nah, sekarang saya berdiri ke kanan supaya toleh ke kanannya menjadi toleh ke kiri. Jadi normal. Lihat, dimanapun tabrakan terus berulang di tata surya sampai sekarang. Dah, cutik gitu. Lulus semuanya S1 ya, Institut Teknologi Bandung jurusan astronomi. Tidak ada tabrakan yang tidak berhenti di tata surya. Terus-terusan terjadi. Semua terjadi di dalam keheningan, di dalam Tuhan Maha Kasih. Siapa yang bisa meniru itu? Nobody. Dramatik kejadian. Kalau kita adalah penglihat, si pelihat dimampukan untuk melihat, Anda melihat demonstrasi yang tidak main-main di alam semesta. Tidak kurang film-film Armageddon yang terus terjadi di sana. Anda tidak akan puas, lalu Anda tidak mau balik ke bumi. Karena saking terpananya Anda melihat ke situ sampai lupa makan tidur, dan Anda pun hidup sampai bertahun-tahun karena saking itu saja sudah jadi makanan Anda. Dahsyat sekali alam semesta itu. Kalau Anda melihat satu kali di teropong, Anda mau terus-terusan, dan Anda akan pasti beli teropong 1.200 orang disediakan teropong satu. Alam semesta kalau Anda lihat dengan keadaan semuanya, habis Anda. Sebagai alternatif yang Anda lihat tiap hari di sini ini, pekerjaan Anda datang kerja, bangun pagi, kerja, naik sepeda motor, naik mobil, balik ke rumah, bicara kongko-kongko sama teman, balik lagi ke situ. Oh, itu nggak ada apa-apa. Tidak dramatik gitu. Walaupun, wah, saya rugi 1 miliar rupiah, mati saya, misalkan, atau lebih besar dari itu. Nggak ada artinya itu. Dengan dramatika yang terjadi di seluruh tata surya. Wah, ibu, bapak, kalau Anda melihat itu, sungguh, Anda bertanya, dari mana Pak Radiman melihat? 40 tahun saya jadi astronom, disuruh melihat
Melihat terus begini itu jadi akhirnya kenyang betul ya. Baru saya bilang, aduh sungguh Tuhan. Jadi betul siapa yang tadi dikatakan, lagu yang tadi begitu indah yang tadi Bapak sebut, Pak Iwan tadi sebut, bagus sekali lagu itu ya. Langit cakrawala mencerminkan kemuliaan yang maha kuasa. Berikutnya, bolong. Anda mau tinggal di sini? Anda mau tinggal di sini, tinggal di bulan? Anda mau nego, bikin camp, bikin transaksi. Anda melakukan transaksi bisnis nih. Baru 2 menit, dor di sana. Ayo lari kita melihat. Sudah, sebentar lagi transaksi. Belum sempat tanda tangannya, gedor lagi di tempat lain. Itu yang akan terjadi stasiun di bulan. Ketika George Bush menanamkan itu, hebatnya Amerika Serikat. George Bush bilang, teruskan pendaratan di bulan, benar-benar diteruskan. Jadi sesi kedua, babak kedua, pendaratan di bulan akan terjadi. Dan itu akan jadi plafon ke tata surya yang paling jauh. Dahsyat, abad 21 adalah abad yang dahsyat. Semua harus jadi orang pintar. Nggak boleh yang tidak belajar. Detik ini Anda harus melakukan semua kemampuan Anda. Saya masih belum bercerita ya, kemampuan otak manusia. Manusia baru menggali 1/10⁻³ bagian dari seluruh pengetahuan alam semesta ini. Yang manusia bisa tahu. Kita baru 1 dari 10⁻³ part yang seluruhnya ada. Itu pun masih belum yang ultimate. Karena pada ultimatnya 10⁻³ itu batasan pada mana manusia bisa melihat waktu yang paling dini. Paling dininya adalah 10⁻⁻24 detik. 10⁻⁻33 detik itu adalah waktu yang paling dini yang bisa manusia tahu. Habis itu, di luar lebih pendek daripada itu, manusia sama sekali tidak tahu. Itu Tuhan. Panjang, paling bisa manusia dengan kepintaran otaknya yang sudah begitu mulia, hanya bisa melihat sampai panjang yang sependek 10⁻⁻33 cm. Di luar lebih kecil daripada itu, manusia zero. Jadi Anda melihat, oh Tuhan, mahligai Tuhan, wah hebat. Tidak bisa manusia akhirnya bilang, saya gitu tahu. No, Anda tidak akan bisa tahu tentang yang maha kuasa itu. Jadi kalau sudah melihat begini kita terpana. Aduh, hanya dengan 1/10⁻³ yang manusia masih bisa hitung dengan angka 10⁻³. Yang mestinya 1 per tak berhingga, mestinya manusia sudah bisa mengembara ke seluruh alam semesta. Gila, betul-betul gila, hebat betul manusia. 1/10⁻³ saya sudah bisa membuka kotak rahasia tata surya. Jadi kalau saya bisa 10 kali, saya bisa jadi penguasa bintang. Saya bisa jadi raja bintang. Tiap orang kebagian ini 1.200 orang ini. Bintang Alpha Centauri, bintang Beta Centauri, semua menjadi rajanya dan Anda presidennya. Iya loh. Wah, Tuhan. Benar Tuhan. Berikutnya. Teror-teror besar menghadang bumi. Wih. 40 kilo. Ini sepatu. 60 kilo. 60 kilo. Ini lihat ya. Anda lihat ya, bentuknya ini ngeri nih kalau sampai jatuh ini. Ini metal dan nikel ini. Ferrum dan nikel. Fe dan Ni. Wah, gawat. Kalau jatuh sedikit pun tidak hangus. Blok jatuh. Mati kita, pasti mati. Ada simulasi mengenai ini, tapi saya tidak tunjukkan, waktu terlalu banyak kita nanti. Ini pucat, silikat, pasir. Jadi kalau jatuh masih selamat, barangkali terpotong cuma tinggal 1/3, tapi itu pun tetap mati kita. Karena 40 kilo, jatuhnya 40 kilo. Kalau ini campur.
antara campuran ini sama ini. Namun Tuhan terus menyelamatkan manusia, tapi manusianya perang-perangan, main-mainan, perang-perangan. Apa istilahnya yang pakai an itu selalu jadi permainan kan? Tidak serius kan? Lucu, terus-terusan, gede-gedean. Istilah manusia, hai manusia, betapa kuasa dosa mengikatmu begitu kuat sampai kau lupa diri. Even politikingnya juga mungkin sudah berpikir sangat-sangat bagus, tapi tetap saja kena. Gila itu semua. Berikutnya, Tuhan tidak cukup ditunjukinya manusia. Manusia ditunjukinya. Komet Schumacher-Levy, 1 minggu orang menonton ini di seluruh Amerika, Eropa, Jepang, Cina, Tiongkok, Asia, Indonesia juga nonton, tapi kebagian langit tertutup awan. Jadi observatorium Bosnia yang 18 astronomnya itu termasuk saya salah satu diantaranya, itu melonggok ke langit, tidak melihat, yang dilihatnya cuma awan abu saja ya, tertutup karena kerusakan lingkungan. Repot pisan. Aduh, capek kita melihatnya. Begitu terjadi, Schumacher-Levy pecah menjadi 18 komponen, satu persatu menghadang. Der ya. 1 minggu semua menonton. Semua NASA, semua pesawat-pesawat yang lagi sedang berputar memutari bumi diarahkan ke sana, termasuk Space Hubble Telescope itu ya. Yang luar biasa itu. 18, dan tiap kali butiran itu kena, kalah 2,5 kali bumi. Mati Bapak Ibu kita. Sudah deh, kalau Tuhan yang berbuat mati, ini makanan harian di sana. Begitu Anda mau bilang, mau menunggu sampai tata surya kita kiamat, ini sudah kiamat. Terjadi di sana, tapi bumi tetap dipelihara. Amin. Amin. Tapi jangan berbuat dosa. Aduh, tidak habis-habisnya. Kita bisa bicara, bisa berjam-jam loh Bu. Kita bisa bicara terus-terusan 1 minggu, terus-terus begini. Tidak bosan-bosannya. Berikutnya. Nah, siap ini. Hafofis 2029 dan 2036. Saya ketibanan ini mesti ngukur saya. Asteroid ini nyaris berpapasan dengan bumi pada jarak bulan bumi 450-60 ribu kilometer. Wah, dekat sekali itu. Saya bisa melihat benda itu nanti. Itu perhitungan kita yang sebelumnya. NASA juga menghitung. Jadi semua observatorium itu menghitung, loh harganya sama. Waduh, kata NASA, persiapan apa yang mesti kita siapkan? Bikin rudal saja. Persiapan, ada rudal yang sudah disiapkan. Kalau sampai beneran nanti datang, awas ya. Waktu satelit, waktu asteroid ini datang, dia mengorbit diganggu. Saturnus mengganggu, Jupiter mengganggu, Mars mengganggu, Venus mengganggu, Merkurius mengganggu, even bumi juga mengganggu. Uranus, Neptunus sudahnya. Nah, atas gangguan-gangguan ini bisa saja tidak seperti yang kita ramalkan sebelumnya. Orbitnya berubah, bergeser. Saya percaya Tuhan masih menunggu. Masih menunggu anak-anaknya yang masih belum ditemukan dan sudah direncanakan untuk dipertemukan. Dan kita yang menjadi penyampai berita keselamatan tadi. Amin Bapak Ibu. 2009 kalau lolos, 2036 dia datang untuk kedua kali. Bedanya 7 tahun. Lolos yang satu, bisa di sini yang kena. Jadi Anda mau lari. Lari dari mana? Ini, nah, sangat menarik yang Bapak Penginjil Hari. Saya suka betul sama apa yang beliau ucapkan. Anda jangan mendekat ke Tuhan karena takut. Sorry, saya tadi hampir-hampir sedang. Karena takut, lalu Anda mendekat ke Tuhan ya, dekat-dekat. Natural mestinya. Akibatnya Anda tidak menakuti apapun. Tapi jangan karena takut, aduh saya mau berubah jadi Kristen yang baik karena selama ini saya jadi beginian terus. Karena saya takut jadi saya mau gitu. Jadi saya belajar dalam sehari, telat.
tidak menjadi tabiat alamiah Anda. Ngerti toh kenapa yang dimaksud oleh beliau tadi, Bapak Beginju tadi? Supaya menjadi satu natural, habitat yang natural. Kalau Anda guyon sama teman, guyonnya itu di dalam kasih Tuhan. Anda nego di dalam kasih Tuhan, semua jadi baik. Di dalam kasih Tuhan itu apa? Pasti akan terjadi sacrificing antara masing-masing. Anda sacrifice, mau berkorban. Oh iya kenapa, ambil saja sudah baik. Dan Anda berdoa dulu bersama dengan dia, dan dia juga berdoa bersama Anda. Itu hubungan itu yang dimaui oleh beliau. Berikutnya, nah, akankah pun kehidupan berakhir? Ini ditayangkan di depan NASA. Semua orang jadi tercenung-cenung ya. NASA itu banyak juga yang sudah anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam presentasi masih kecil ya. Masih ada yang, terutama yang muda-muda tuh, gagah petatang peteteng ya. Memang pandai sih mereka, pandai, hebat. Tapi yang tua-tua berpikir akankah pun kehidupan ini berakhir? Dan dipilihnya gambar ini. Lucu. Tidak ada daunnya. Global warming. Aduh, macam-macam. Belum kepentuk sama pukulan batu gede, keserang sama global warming. Aduh, dari mana-mana kita nih terkena. Berikutnya, katakan kepada kami, kapan itu terjadi? Apa tandanya? Gampang sekali beliau menjawab. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Jangan beralih dari kasih Tuhan yang Tuhan sudah beri pada waktu Anda menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu intinya. Wah, susah ini. Serius loh nih. Supaya jangan ada orang yang bikin sesat kamu, kata beliau. Cuma itu saja dia bilang. Lalu ada satu ucapan dia yang sangat menakutkan. Hai perempuan Palestina, tangisilah dirimu sendiri. Nanti kau akan menderita lebih gawat lagi daripada saya beserta keturunan-keturunanmu, sehingga mereka menyebutkan, biarlah tuh bukit ini jatuh menimpa di atas kepala saya daripada saya menghadapi hari akhir zaman itu. Kenapa? Karena pada waktu itu, saya ambil saja secara umum, maut pun lari ketika kita kepingin mati. Mautnya sampai ketakutan sama kita. Bayangin teknologi kayak apa itu, sampai maut di dalam Wahyu ya. Mautnya pun sampai lari coba. Anda mau mati, gak bisa mati-mati, mati lu. Apa selalu ya? Untunglah. Tapi yang sudah kita ini pasti semuanya tidak akan nyampe ke sana. Wah, menghibur diri. Kita tidak akan nyampe ke sana. Sudah keburu bersama-sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tergantung apa yang kau lakukan bagi Dia ya. Oke dah, nanti kemana-mana larinya ya. Oke, berikutnya. Tanda-tanda besar perubahan lingkungan melanda bumi. Gawat. Ini yang milestone ini, milestone. 25 Agustus, 1 juta orang putus banjir di India. Gawat. Retak es 11,2 km di Arktik. Gede ini. Badai tropis. Butiran air besar, tinggi air 75-80 cm. Berta. Badai durasi terpanjang dalam sejarah dunia. Kok bisa begini? 28 Agustus, Arktika meleleh lebih cepat 2 cm per hari, tebal 2 km. Sekarang tinggal berapa? India memindahkan 2 juta penduduk dari kawasan banjir, bergumul sampai sekarang menyediakan sarana. Berikutnya, 10 September 2008, jutaan penduduk evakuasi dari State of Texas, dari badai Ike. The fact mereka melihat 18 miliar dolar. Ternyata sekarang biayanya itu 10 kali lipat. Membetulkan Texas saja. 13 September, lebih dari 6 juta hidup tanpa listrik. Ribuan rumah hancur menerjang Houston dan kawasan Teluk di malam hari. 23 September, ketika matahari berada di ekuator, gas metan CH4 yang lebih gawat dari CO2
lepas dari dasar laut Arktik yang mengering. Ini dari mikroorganisme, Bapak Ibu. 29 April 2009, Sungai Amazon banjir. 180.000 berhasil yang kehilangan rumah, 19 hanyut, tidak pernah terjadi sebelumnya. Aneh. Berikutnya, November 2008, kantor sensus Amerika Serikat mengumumkan populasi bumi sudah 6,7 miliar. Desember 2012 menjadi 7 miliar, bumi kelebihan 2 miliar penduduk, bagaimana pangan dan diapakan? Selama ini kita makan makanan sintetis. Makanan yang kita itu adalah sel trans. Jadi kita tuh memakan transgenik. Kita makan tahu, makan tempe, makan kedelai, semua itu transgenik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita sekarang. Bukan sel yang asli. Padahal keluruhan sel itu begitu cepat. Dan anehnya, sel yang ditanam, kita ngepus tanaman sehingga bisa panen 3-4 kali sehari. 4 kali setahun. 3-4 kali setahun sudah mulai ngaco ya, karena transgenik. Lalu apa yang terjadi dengan begitu transgenik? Sel Anda makin lama makin rapuh. Tumbuhan itu dipacu terus begitu, tidak normal. Dibetulin terus selnya, hancur dia. Itu yang kita makan. Semua kita tidak tahu nanti. 20 tahun baru kemudian kejadian kita semua. Apa yang terjadi dengan kita semua? Benih-benih kita akan menjadi seperti apa? Apakah masih viril, masih pun virtual, ataupun masih fertile, kita tidak tahu. Gawat ini. Sebelumnya tahun 59 populasi dunia 3 miliar, tahun 99 6 miliar, 200% dalam 40 tahun, tahun 2030 menjadi 8 miliar. Ada apa di tahun 2012 saat manusia ke-7 miliar lahir? Waktunya sudah habis. Astaga, siapa yang tidak mau kasih tahu lagi? Ini belum selesai Bapak Ibu. Bagaimana ini? Mau terus atau tidak? Waduh, ternyata ini lebih menarik dari tanya jawab ya. Tak cukup pangan, pekerjaan air bersih. Masalah 3F, merinding. 3F, fuel, funding, food. 2 sudah kita lewat. Itu 3 serangkai. 3 in 1. 3 in 1. Apa yang terjadi? Lihat. Sekarang kita sudah memasuki zaman krisis yang ketiga. Food. Dan ini gawat. Semua di depan kita. Ya, awas, jadi anak Tuhan tidak boleh takut. Anda lihat coba. Berikutnya. Ya. Kalau ini dimatikan kita bisa lihat. Ini dimatikan aja. Nah. Fuel, funding, food. Good ke sana. Global ke situ, graph bad ke sana. Anda lihat merosot. Populasi nambah, climate hancur, kesehatan sudah mulai kanker segala macam, bedah otak termasuk dengan flu babi. Ekonomi, lihat saja, lingkungan hancur, suhu tidak karu-karuan. 2012. Kemana? Semua masih nunggu ya. Kita berhenti saja di sini ya. Wah, silakan. Coba lihat berikutnya. Ini bangsa yang hebat. 1000 tahun eksis. Pada 200-900 M, Maya ini mencapai peradaban yang paling tinggi, lenyap oleh sebab-sebab yang belum diketahui. Spontaneously, hilang saja. Kalau orang NASA ketika menerima
geologiwan NASA, tidak percaya. Tapi pada tahun 2004 terjadi bencana Aceh. 300.000 orang meninggal spontan. Baru si NASA percaya. Tuh, manusia tuh begitu. Jadi kalau setelah bencana Aceh itu lewat, nanti 20 tahun kemudian kita cerita pada anak-anak depan, generasi berikut, tak percaya dia. Masa gitu bisa? Mereka 1000 tahun hidupnya, habis itu lenyap. Lihat penguat tempatnya. Sampai ke Managua, sampai Nicaragua ya. Yucatan ya, terus ya, Honduras. Berikutnya apa yang terjadi? Coba lihat. Ya, berikutnya. Kebudayaan yang sangat hebat. Tapi kebudayaan yang juga menakutkan. Kenapa? Karena suku Indian ini punya patokan demikian. 2 patokan dia. 1, dalam APBD mereka itu mengharuskan ada pembiayaan untuk berperang. Berperang dengan suku lain. Dan suku itu diambili orangnya. Terutama yang kuat-kuat untuk dipersembahkan ke dewa matahari. Lalu diambil jantungnya hidup-hidup dan dipersembahkan kepada sang dewa. Anda mau? APBD. Astaga, ada suku Indian yang seperti ini, seramnya ya. Lalu di atas altar dia buka dan dia persembahkan. Diambil dengan caranya mengambil sudah sangat-sangat luar biasa, cepat sekali dan langsung terambil. Ini kebudayaan mereka. Mungkinkah karena itu mereka punah? Dan yang kedua, tahun mereka habis hanya sampai berikut ini. Ya, lihat slide berikut. Aduh, masih belum sampai, masih belum waktunya. Ini adalah tingkat mereka, 1.400 anak tangga. Anda mau jogging di sini? Sampai pemerintah Honduras mengeluarkan undang-undang khusus lewat DPR. Tidak membolehkan khususnya yang berpenyakit jantung untuk turun naik ke sini. Mesti berhenti. Ya, tidak boleh dinaiki karena banyak turis-turis pada terjungkel gelundung ke sana. Wah, bahaya betul. Hebat, luar biasa ini. Berikutnya, lebih tinggi dari Borobudur. Ini yang kecilnya. Ya. Di sana ada ular. Jadi kalau matahari keluar di sana, ular itu seperti bergerak turun ke bawah. Di sini ada kepala ular. Gambar ini jelek. Ya. Berikutnya, dunia mereka 3.000 tahun kalender mereka, tapi mereka hanya hidup 1.000 tahun, punah di sini. Nah, kalau kita padankan dengan kejadian macam-macam, puncak kelahiran Tuhan Yesus ada di sini, bah itu ada di sini, kejadian Nabi Nuh, sedang kita sekarang ada di sini. Heran. Kalender mereka putus, nggak ada terusannya, dan mereka pun meramalkan mereka punah. Ini yang menakutkan. Jadi gimana itu ya? Orang seperti itu yang membeleh manusia lain bisa tahu tentang dia akan habis. Wah, coba kita keburu ada ya, kita bisa kristenisasi mereka. Kasihan. Kehidupan begini dahsyat ya. Oke, coba lihat apa yang kita lihat berikutnya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dan Injil Kerajaan. Artinya tidak mungkin tahun itu berakhir karena Tuhan Yesus ini. Dan masih ada lagi firman-firman yang lebih tepat lagi yang menunjukkan akan terus ada. Tidak putus seperti yang dikatakan suku Indian Maya. Berikutnya, terus kita cepatkan. Bagaimana dengan manusia seperti kita? Bukti peristiwa Aceh menyadarkan kita adalah sangat mungkin kita punah serentak dalam sekejap. Kenyataan itu tetap saja tidak dipercaya manusia. Ya, saya cepatkan saja ya. Berikutnya, bagaimana sains melihat Desember 2012 akan terjadi flare matahari menerjang bumi? Itu ramalan kami, ilmuwan. Ini matahari terlihat, tidak akan pernah terlihat dengan mata ini.
Ini dengan sinar X, kalau saya ada berdiri di sini, Anda akan melihat kerangka saya berbicara. Berikutnya, hantamannya, kalau flare itu terjadi, 1 triliun bom atom Hiroshima datang menghadang bumi. Habis kita. Masuk ke sini, dihadang oleh medan magnet bumi, berputar-putar dia di sana, masuk melalui lintang utara dan masuk melalui lintang selatan. Semua instalasi listrik putus. Stasiun-stasiun kapal terbang putus. Kapal terbang tidak bisa mendarat karena listriknya semua putus. Jadi kalau Anda pas Anda lagi punya tiket dan harus terbang, waduh Anda, kena Anda. Lihat apa yang terjadi ketika dia menghantam. Ini berdifusi, bergerak masuk, tabrakan di sini partikelnya, masuk ke ekuator bumi. Terjadi apa? Liputan awan, inti kondensasi uap air terbentuk. Di atas ekuator terjadi liputan awan. Dan liputan awan itu membawa air hujan. Dan yang paling kena Indonesia, ketibanan banjir di seluruh Nusantara. Ditambah itu lagi, suhu turun, tanaman tidak bisa hidup. Berat loh. Tahun-tahun 2012 itu melihat dari segi sains saja ya. Berikutnya, tidak usah mikir yang itu ya, dan tidak usah takut. Lihat, siklus 23 yang lalu berakhir tahun 2006. Di sini flare matahari itu sangat dahsyat. Ini termasuk siklus yang tertinggi. Dahsyat sekali ini, menimbulkan panas yang tidak karu-karuan di bumi. Sekarang ini sudah teduh. Tapi apa yang terjadi tahun 2006? Berikutnya. Ini 2006. Skenario NASA sama NOAA ya, yang ahli kelautan itu, kalau NASA itu antariksanya, itu skenario 1 akan lebih tinggi daripada apa yang ada. Ini yang tertinggi ya. Jadi kalau ini ditaruh ke sana sampai ke sana. Skenario 1 yang dikirakan akan terjadi. Tahu apa Bapak Ibu yang terjadi? The fact is, coba lihat, terjadi skenario 4 berikutnya. Jadi Dr. Dhani Hedi Wijaya ini adalah dosen yang melakukan penelaahan matahari tiap kali beliau bekerja, dan dia fitkan ini pada, terus berikutnya, slide berikutnya. Ya, Anda lihat di slide berikutnya itu dia melihat prediksi. Ini model Amerika Serikat, ini model ITB Indonesia ini. Anda mesti tepuk tangan ya untuk Mbak Dr. Dhani. Berani. Dan Pak Dhani Wijaya, kalau di orang di sini dia pasti terharu sekali ya melihat dia ditepukin atau dia malu sama sekali. Lihat. Jadi yang siklus 23 ini Pak Dhani mendapatkan siklusnya itu 2012, kecil sekali. Di bawah di sini. Kenapa? Karena sesuatu. Yaitu coba lihat, Anda lihat ya berikutnya. Sunspot itu tidak kelihatan, tidak ada bintik di matahari. Padahal kita sudah ada di tahun 2009 Bapak Ibu, saudara-saudari. 2009 tidak ada bintik satupun, matahari tenang. Ini yang membuat NASA salah kaprah. NOAA juga salah kaprah. Matahari tidak gawat, ternyata sunyi senyap. Akhirnya jawabannya cuma satu dari firman Tuhan. Aku yang punya matahari itu, bukan kau, kata Tuhan. Ayo, apa maksudnya? Lalu Anda kira Anda akan selamat? No way. Aduh, cilaka. Terjadi apa? Global S, global cooling. Kalau begini caranya, suhu bumi akan mendingin. Kita sudah kena polusi CO2. CO2-nya masih akan tetap ada karena polusi CO2-nya punya half life. Dan dia masih akan 100 tahun lagi diem. Diem saja dia di sekitar-sekitar kita, si CO2 ini, si polusi ini. Tapi pada saat itu suhu mendingin. CO2-nya juga ikut mendingin dan itu menambah pendinginan. Ingat, es kering. Dingin itu. Jadi Anda melihat keadaan situasi dunia itu tidak enak. Kita pikir kita akan dipanasi, oh enggak, kita didinginkan dulu jadi air bah. Habis itu kita dipanasin, mati kita. Ketekan dari atas dingin, ketekan dari bawah panas, kecepit kita di tengah-tengah. Hati-hati, berat loh. Ini mengagetkan sekali. NASA juga kaget.
Ini berarti apa? Makanan yang gawat. Kalau sampai global cooling terjadi, makanan tidak tumbuh di Eropa. Bahaya ini. Indonesia akan dihadangi oleh semua orang. Karena Indonesia akan masih bisa hidup. Asal tidak kena hujan banjir. Di mana-mana lari sana salah, lari ke sini salah. Di mana nih saya? Betul, coba keadaannya. Wah, gawat ini. Jadi terjadi lagi yang tadi Pak Hari bilang. Air bah kini dengan api. Ngulang. Waduh, langsung tahu berapa Anda siklus seperti ini kalau sampai terjadi? Bumi akan memasuki siklus es selama 750 tahun kita kedinginan. Kalau seperti ini, sudah manusia itu begitu pandai. 1 dari per 10 pangkat 33 bagian dikasih tahu seperti itu, jadi bisa mereka. Wah, celaka. Bukan malah tambah nyaman. Lebih baik kalau gitu saya milih, lebih baik saya kepanasan saja. Daripada saya kedinginan dulu nanti dipanaskan. Aduh, lihat ini siklusnya. 100 tahunan Gleisberg cycle. Ini tempat kita posisi sekarang. Nanti tiba-tiba blek begini. Wah, celaka. Bahaya ini. Sungguh bahaya. Oke, berikut. Sunspot and a possible new ice age similar to the one that lasted from 1100 to 850 updated. There is no doubt that the next little ice age would be very much worse than the previous one and more harmful than warming may do. There are more people now and we depend on a few temperate agricultural areas in the US and Canada. Global warming has its consequences, but global cooling is much worse. Millions will starve if we do nothing to prepare, such as planning changes in agriculture to compensate, and millions will die from cold-related diseases. Mati. Berita NASA. Anda mau apa sekarang? Capek nerangkan ini. Ini berarti membagikan ketakutan kepada teman-teman yang 1.200 orang ini. Tapi kita punya Tuhan, amin. Gak ada yang menakutkan ya. Itu betul yang Pak Hari bilang. Berikutnya. 2012 bulan November, semua pada nonton 1.200, tayangkan saja film ini. Oleh Ronald Emmerich yang membuat. The Day After Tomorrow. 50,000 years before Christ. Dia yang bikin. Ronald Emmerich. Dan dia bilang apa? Seluruh pegunungan Himalaya, gletsiernya berubah jadi air. Pada waktu kemanasan itu terjadi. Sudah dingin kan? Terbentuk es kan? Nah, berikutnya. Berikutnya, ini ada seorang biku nih. Seorang biku lari di tengah buta pagi begini menuju ke klosternya, ke biaranya, lari dia sendirian. Coba berikutnya lari, lihat, dia lari, beliau menuju ke sana itu, ingin mengapa membunyikan gong tanda bahaya, itu gongnya. Lari dia naik ke atas, lihat tuh, semua yang tadi glasier ini, Gunung Himalaya. Bayangin Anda ya di biara ya, hebat betul nih imajinasi daripada sutradara Amerika Serikat yang sukses ini. Berikutnya, dia naik terus ke sana, dia bunyikan gong itu, pang, itu ada genta gede di sana ya, gentanya besar sekali, pong, pong, pong ya. Lihat apa yang terjadi. Berikutnya, lihat air itu keluar, berubah jadi air semua di puncak Himalaya, turun ya menjadi air. Berikutnya terus, lihat airnya turun, jadi lautan. Di atas gunung Himalaya 8.888 meter. Ngeri. Nonton semua orang bulan September ya. Raris kasih, tapi saya tidak promosi dia loh. Dia yang mesti harusnya bayar membantu saya ya. Untuk menjalankan misi Tuhan Yesus ya. Lihat apa yang terjadi. Berikutnya. Tambah gede. Kenalah kloster dia. Hantam jadi lautan. Berikutnya. Hancur beneran. Berikutnya tinggal sisanya. Ya, tuh habis. Berikutnya, nah
Nonton semua. Jadi udah kita ini hidup dalam ketakutan demi ketakutan terus. Kita jadinya gendeng ya nanti semuanya. Kemungkinan besar tahun 2012 merupakan kesempatan baru dan membawakan kebaikan, bukan sebaliknya. Ini adalah kita anak-anak Tuhan. Amin. Kita yang berpikir ini. Bagaimana dengan perubahan iklim dan lingkungan? Berikutnya, terus. Sudah, ini tidak usah diterangkan ya. Matahari, karena gas rumah kaca membal, panas ya suhu bumi, CO2 menahan, inframerah tidak bisa diteruskan, terpental balik ya, karena dia tidak melewatkan radiasi inframerah oleh CO2, juga H2O dan metan dan seterusnya. Berikutnya, ini contohnya. Dari Universitas Columbia, Anda melihat California, University of California. Lihat Anda 29 kejadian semua. Berikutnya terus. Apa sebab Mazmur 867 dibicarakan? USA tersadar kekayaan adalah absurd. Kekayaan material adalah absurd. Yang kekayaan yang dikatakan oleh Larry King, kedalaman itu yang ada di dalam hati itu, di mana Tuhan Yesus Kristus bertempat itu kekayaan. Amin. Manusia harus makin mengenali kehendak Tuhan, mulai dari penciptaan dan pemeliharaan kelestarian dan peluruhan jasad hidup. Dampak berantai perubahan akibat keluar dari rencana Tuhan adalah pola memakai bahan bakar yang ngawur, memperkaya diri, membuat sulit yang lain, kapitalis tanpa mengubah biaya, cara dan strategi mengelola bumi yang seimbang. The world becomes flat. Everyone affects everyone else's private home's life. Itu yang sebetulnya yang terjadi. Anda di sini mempengaruhi teman Anda di dekat Anda, ataupun jauh di tempat Anda. Berikutnya, waduh, keadaan Indonesia 2050 juta ton prediksinya yang sekarang dilihat kenaikan 1 derajat suhu tahun 2050, maka yang tidak akan ada, sepertiga tidak akan makan beras, 1/10 yang lain. Lihat, pertambahan penduduk 1,5% per tahun saja, maka kita lihat sepertiga penduduk Indonesia tidak akan makan beras. Yang lain jagung apa itu semua hanya 1/10. Krisis makanan terjadi di Indonesia. Oke, cukup. Saya kira terima kasih adik. Stop dulu ya. Berhenti sampai di sini. Ya.